para petualang, hari ini gue Datsuki Lalana berada di aliran sungai yang berada di daerah Megamendung. Bakal banyak tips dan trik yang bakal gue lakukan dan berkegiatan di alam ini. Lu harus lihat biar lu tahu semua apa yang bakal gue lakuin di sini, oke? Come on. Nah, cuman guys, sebelum kita melanjutkan perjalanan ini, kita harus tahu dulu karakteristik dari sungai ini dan aliran sungai ini gitu kan. Apakah berbahaya untuk kita melanjutkan sebuah perjalanan? Jadi banyak tips-tips yang harus kalian ketahui sebelum kita melanjutkan perjalanan. Kita harus tahu dulu medan yang akan kita jalanin kan. Seperti apakah di atas vegetasinya cukup lebat dan lihat cuaca juga apakah masih cerah atau cukup mendung. Nah, dari situ kita bisa menilai kita lanjut jalan atau kita tetap stay dan mencari tempat lain. Oke? Lanjut. Nah, jadi seperti yang gue bilang tadi kan, kalau di aliran sungai ini tuh cukup aman karena dari hulunya sendiri cukup rimbun ya nggak sih, nggak botak kayak bapak-bapak yang udah tua gitu. Terus lagian juga sungai ini pun alirannya cukup kecil kayak anakan sungai gitu kan. Jadi masih anak-anak lah, tetap aman dan safety buat kita melakukan aktivitas di sini. Jadi lo harus tetap lihat apa yang bakal gue lakuin nanti, oke? Nah, jadi tujuan gue kesini itu gue pengen mengeksplor ada apa aja kan di sekitar sini. Sepertinya sih kalau aliran sungai seperti kayak gini sih banyak udangnya ya nggak sih? Cuman berhubung gue nggak bawa alat untuk menangkap udang dan membuatnya pun cukup memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita coba periksa deh apa yang ada di lubang ini kan. Lubang-lubang yang ya cukup menggemaskan ya nggak sih? Cuman sebelum gue meriksa biar safety kita harus cari alat jeratnya ya nggak sih? Kita cari alat jeratnya, kita cari tahu ada apa di dalam lubang tersebut. Apakah ada cairan-cairan khusus? Nah, gue udah dapet nih kan alat jeratnya. Kayaknya sih ini bisa kita gunain nih. Ini kayak jenis daun lontar atau apalah. Gue sih tadi nyari daun kelapa, cuman karena di sini berhubung nggak ada kelapa ya udahlah. Gue bisa pakai ini nih, ya kan? Dapat nggak dapat ya, gue nggak tahu dan lubangnya lubang apa juga gue nggak tahu. Yang penting kita coba aja ya nggak sih? Karena dengan mencoba kita akan tahu segalanya. Asik. Nah, ini kan udah jadi kan, udah gua ambil daunnya aja, terus batang-batang dari daunnya ini tinggal kita ikat. Dan setelah gua ikat, dan nanti ketika gua tarik, maka dia akan menjerat layaknya kita menjerat seorang perawan. Ya, perawan desa. Nah, nanti masuk ke dalam, ya kan? Gua tarik, seret. Nah, itu nih yang gua maksud kan. Itulah cara menjerat sebenarnya. Entah itu hewan, wanita, atau apapun ya nggak sih? Kita coba guys. Nah, jadi guys, cara kita menjerat itu harus menggunakan sebuah skill dan teknik ya nggak sih? Nggak cuma dimasukin ke dalam lubang, tapi lu juga harus tahu kan, dan harus kita gerak-gerakin juga. Kalau misalnya kita masukin terus kita gerak-gerakin, terus dia merespon ulang gerakan kita, berarti itu ada sesuatu ya nggak sih? Kalau nggak ada respon sesuatu, itu mungkin lubang yang gua nggak tahu gitu kan, mungkin lubang apa ya? Pokoknya lu jangan ngeres karena ini edukasi ya nggak sih? Konten edukasi jangan ngeres, oke? Nggak ada apa-apa nih guys nih. Kita coba cari lubang yang lain karena banyak banget lubang yang berseliweran. Oke, lanjut. Nah, kita udah nemuin lubang yang kedua nih. Cuman sebelum kita ngecek lubang yang kedua ini isinya apa, kita harus tahu dulu karakteristik dari lubang tersebut ya nggak sih?
Nah, kalau lubang yang seperti ini kan, gepeng-gepeng ini isinya apa? Kalau yang bulat-bulat itu apa, ya kan? Dan lebih besar itu apa? Terus kalau lubangnya ada apa namanya ya, jaring-jaring itu apa? Nah, kalau kita lihat ini gepeng-gepeng kayak gini nih, kayaknya lubang hewan-hewan yang berbisa ya nggak sih? Cuman gue juga nggak tahu. Kalau misalnya ada kayak laba-laba gitu kan, laba-laba itu kan pasti ada jaring-jaringnya ya nggak sih? Daripada penasaran, mending kita cek aja langsung, oke? Ada sesuatu nih guys nih, gerak-gerak. Apa ya? Jadi takut juga. Astagfirullah. Ini apa ini? Wow, 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 wow. Ternyata ada ini pak guys, apa ya ini? Nah, gue kira apa, ternyata kalajengking nih guys. Gila, gue kira kepiting. Deg-degan juga ya Allah. Cuman tenang. Gue udah pernah mempelajari hal ini. Buat lo yang belum pernah mempelajari hal ini, lo jangan ikut-ikutan, oke? Gila, serem banget. Sumpah gue deg-degan beneran guys. Tapi gue puas. Gue nggak tahu ini kalajengking jenis apa ya kan. Dan gue juga yang gue tahu kalajengking itu hewan yang paling beracun ya nggak sih. Cuman gue nggak peduli gitu kan. Nggak peduli ini jenis apa. Yang penting gue tahu cara menjinakkannya ya nggak sih. So, hewan ini mungkin bisa kita manfaatkan, bisa kita konsumsi ya nggak sih. Kalau lu pengen gue mengkonsumsi ini, lu harus tekan like dan komen sebanyak-banyaknya. Mungkin di konten selanjutnya gue bakal makan ini ya nggak sih. Cuman kalau lu nggak mau komen buat gue makan ini, gue nggak bakal ngolah kalajengking ini ya. Jadi untuk saat ini kita lepas, kita cari bahan makanan yang lain, oke? Jangan coba bermain kalajengking di rumah. Oke guys? Wah gila, gue kasih nama apa ya? Gue kasih nama Coralius Fantastus. Oke, kita lepas lagi guys. Nah, kayaknya ini tempat pas buat gua melakukan sesuatu gitu kan. Apalagi perut gua sekarang udah lapar ya nggak sih? Saatnya gua cari sumber makanan yang bisa kita manfaatkan di sini, karena di aliran sungai biasanya banyak terdapat makanan yang bisa kita manfaatkan. Oke? Nah, guys, di sini tuh ternyata banyak pohon pisang. Dan pohon pisang itu ada fakta yang mengejutkan nih. Dimana kita menemukan pohon pisang, biasanya di situ banyak terdapat air yang melimpah ya nggak sih? Seperti dulu gua waktu ekspedisi mata air, ketika gua menemukan pohon pisang, maka tidak jauh dari situ gua menemukan mata air ya kan? Nah, dan ternyata sepertinya kita bisa manfaatkan pohon pisang ini nih. Nah, di situ ada jantung pisang juga kan? Kayaknya daripada kita ngambil jantung hati wanita, lebih baik kita ngambil jantung pisang aja ya nggak sih? Toh juga nggak ada apa ya namanya, nggak ada sebuah usaha yang lebih untuk mengalahkan lelaki lain. Cukup ambil aja jantungnya, oke? So kita ambil. Yes. Aduh. Nah, ini jantung pisang yang bakal kita olah nanti guys. Ini jantung pisang kole, ya nggak sih? Nah, jantung pisang ini banyak banget manfaat, apalagi bagi kita yang dalam keadaan darurat ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan, kita langsung masak aja ya nggak sih? Karena perut udah keroncongan. Cus. Aduh.
Nah, saat ini gue tinggal masak ya kan, karena jantung pisang sudah ada. Terus alat masaknya pun gue kebetulan bawa nesting sama ada sendok. So, tinggal kita bikin api, kita potong-potong, dan kita makan. Tapi sebelum makan kita masak. Nah, air terjunnya indah nggak sih? Gue juga nggak tahu sih ini air terjun apa. Gue juga baru nemuin. Yang gue tahu ini air terjun yang cukup indah. Gue nggak berhak ngasih nama, cuman kalau lo mau ngasih nama, lo tinggal tulis aja di kolom komentar ya nggak sih? Tapi keindahan air terjun ini masih kalah dengan keindahan baju dan celana serta topi gue ya nggak sih? Nah, jadi baju celana dan topi gue ini guys diberikan langsung oleh owner dari Hirudenia. Nah, kalau kalian pengen cari celana dan baju keren-keren, second branded outdoor, lu bisa tinggal cek IG-nya di kolom apa ya namanya ya itu ya. Deskripsi video gue ini ya kan. Pokoknya Instagramnya adalah Hirudenia. Oke? Sip. Lanjut masak. Nah, sekarang gua mau bikin api nih kan. Karena gua nggak dapetin getah pinus, karena di sini nggak ada getah pinus. Kita bisa manfaatin ranting-ranting atau kayu-kayu yang sangat kering. Apalagi kayu yang emang di dalamnya ada kayak busanya gitu nih. Ini kayu kering, di dalamnya ada busa. Gua lupa ini jenis kayunya apa. Mungkin kalau yang tahu nanti bisa komen juga ya nggak sih di YouTube kita ini kan. Intinya kita bikin api. Untuk langkah api awalnya itu kita pakai kayu ini, oke? Oke, sekarang saatnya kita olah si jantung hati kita ini guys. Cie, jantung hati. Pokoknya jantung yang lebih enak daripada jantung wanita-wanita yang banyak omongnya. Kita masak guys. Nah, jantung pisangnya udah kita kupas ya nggak sih? Udah kita bersihin. Saatnya kita potong-potong untuk nanti kita langsung olah aja, oke? Nah guys, jadi manfaat dari jantung pisang ini bukan cuma buat menyehatkan buat jantung ya nggak sih, tapi dia juga bisa menyembuhkan infeksi, dia juga bisa melawan radikal bebas. Dan buat kalian para perempuan nih, ada kabar baik nih buat para perempuan yang menyusui, karena kalau kalian sering makan jantung pisang, nah payudara kalian itu asinya itu bakal bagus ya nggak sih, dan melancarkan waktu saat menstruasi. Nah, berhubung gua bukan cewek ya nggak sih, gua nggak butuh siklus-siklus menstruasi atau asi itu, tapi ini yang penting bisa buat gua kenyang ya kan. Intinya buat gua kenyang, perut gua kenyang, hangat, dan gua bakal terbebas dari mara bahaya ya nggak sih. Kita masak, lanjut masak, abis itu kita makan, oke? Nah, ini kan udah mateng nih. Cara membedakan udah mateng atau enggak terlihat dari warnanya ya nggak sih.
Sekarang warnanya udah lebih agak gelap. Hujan. Tapi nggak apa-apa. Sekarang waktunya kita nyobain makanan yang udah kita coba tadi masak, oke? Nah, masalahnya gua nggak bawa sendok sama piring ya nggak sih? Jadi kita makan gini aja. Nggak apa-apa. Dan salahnya gua lagi, gua nggak bawa bumbu-bumbu ya, namanya juga nggak, entahlah ini Bushcraft apa survival gitu kan. Kalau disebut Bushcraft gua masih pakai flint, tapi kalau disebut survival juga gua nggak tersesat. Atau lo bisa nilai juga, mungkin gua ini lagi latihan, kalau gua nanti tersesat atau gua nanti harus melakukan survival atau jadi survivor ya, entahlah apa, intinya semuanya itu adalah polanya latihan. Kita cobain guys. Sayangnya ini nggak pakai bumbu ya, tapi untuk keadaan darurat ini bisa banget kita makan. Empuk, ada gurihnya dikit tapi sayangnya nggak ada rasanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting lu tahu kalau ini bisa kita makan. Nah, intinya guys, apapun itu, setiap kesulitan yang kita hadapin, anggap aja itu sebagai pola latihan. Karena tiap kita menganggap semuanya sebagai pola latihan, kita tidak akan pernah merasa terbebani oleh situasi dan kondisi yang darurat seperti ini. Oke? Jadi tetaplah dilatih, terlatih, melatih agar tidak tertatih. Eka Suryansah.